Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan, podcast Lintas Gayo. Malam ini, eee hana hana kabar aminar kan sebut tiap sudur bene. Malam ini kita mendapat seorang tamu istimewa yang, merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan Indonesia yang, bernama Julius Sopakua. Jadi ini yang menarik, seorang Ambon atau katakanlah dari Maluku yang menjadi tentara Belanda, tentara Kenil waktu itu, kemudian, eee, membelot dan membantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan bergabung dengan pasukan, eee, Republik. muslimin, kemudian juga pasukan kemerdekaan dari Gayo, seperti pasukan Bagura. Bagura ini adalah singkatan dari Barisan Guerilla Rakyat. Di sana ada, tokoh-tokoh, pejuang Gayo seperti, Ilyas Lebih, Saleh Hadri, Aman Dimot, dan lain-lain. Nah, eee, orang Ambon yang kemudian berjuang, bersama pejuang Gayo tersebut bernama Julius Sopakua. Beliau lahir di, Maluku pada tahun 1928. Itu opa. Itu, Itu Ringwaring tadi, Ringwaring, Julius Sopakua. itu opa. Heeh. Opa bapak kandung. Iya, Yang itulah. itu kalau Julius Sopakua mungkin di atas itu lagi. Itulah. Ini kan kakek kita nih, Kakak kakek Bang kita, Darwin. ya. Ya. Jadi kita cerita dulu kakek nih, Bang. Oke, Oh. Jadi, kita bercerita, Bang Darwin dari kakek dulu yang menjadi pejuang. betul. Kakek berjuang bersama masyarakat, pejuang kemerdekaan di Gayo di agresi pertama dan agresi kedua. Jadi, bersama saya sudah hadir Bang Darwin Sopakua, yang mungkin kalau nama Sopakua itu mungkin sudah pasti bukan orang Gayo, tapi pasti orang Ambon. Ambon. Yes. Nah, bagaimana ceritanya seorang, Bang Darwin Sopakua, cucu dari Julius Sopakua tadi, tentara Kenil yang bergabung dengan Belanda. Kenil itu adalah tentara Belanda, tentara Hindia Belanda, yang dibentuk memang untuk, kepentingan Belanda. Kemudian Julius Sopakua tadi adalah opa dari Bang Darwin tadi, kalau bahasa Gayonya mungkin itu kawan daripada Bang Darwin ini. Iya. Kemudian bergabung menjadi, tentara Republik Indonesia, berjuang bersama pasukan pejuang Gayo, Ilyas Lebih dan kawan-kawan di agresi Belanda pertama dan kedua. Nah, untuk mendengar bagaimana seorang Ambon yang kemudian menjadi pejuang di Gayo dan tinggal di Gayo, kita akan mewawancari Bang Darwin Sopakua yang merupakan cucu dari Julius Sopakua yang dijuluki dengan Ringwaring. Nah, cucu beliau bernama Bang Darwin Sopakua, anak dari Bapak Otto Sopakua. Kakek Julius Sopakua hanya memiliki satu orang anak, Bang, ya, Betul. yaitu, Bapak Otto Sopakua yang menikah dengan Ibu Rosda, yang berasal dari Makassar dan memiliki 4 orang anak. Salah satu anak dari Pak Otto dan Ibu Rosda adalah Bang Darwin Sopakua. Untuk itu mari kita mendengar cerita bagaimana, seorang, Ambon yang kemudian membelot dari tentara Kenil dan berjuang menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Bang Darwin, selamat datang di podcast Lintas Gayo, Bang. Iya, selamat datang. Terima kasih. Menarik sekali, Bang. Betul, Jadi, Kang, ya. bagaimana di Gayo ini ada orang Ambon. Iya. Di Gayo ada orang Orang Ambon, Ambon. kemudian orang Ambon ini berjuang, bersama pejuang Gayo, Bang. Dan Abang adalah cucu dari pejuang Ambon tersebut yang kemudian menjadi Muslim mungkin, Bang, di awal kedatangannya. Iya. Nah, kami ingin mendengar bagaimana cerita, seorang Julius Sopakua yang dijuluki dengan Ringwaring atau Pangwaring datang ke, Sumatera dan kemudian berdiam di Gayo, Bang. Silakan Bang Darwin. Pada dasarnya kami ini begini ya, ini menurut orang tua kita. Iya, iya, Bang. Orang tua. Iya. Jadi waktu kedatangan pertama kali, opa kita ini langsung ke Siantar. Oh, jadi dibawa oleh Belanda waktu itu, ya? Dia dibawa dengan Belanda ke Siantar. Begitu awalnya masuk ke Republik, kita juga kurang tahu. Apa itu terjadi konflik apa semacam, kita kurang tahu. Dan
bergabunglah dengan Tentara Republik atau Tentara Hmm, Muslim, ya. bergabung dengan Tengku Ilyas Lebih. Oh, jadi setelah disertir dari Kenil tadi, bergabung dengan Ilyas Lebih, Bang, Ilyas ya? Lebih. Iya. Jadi di sini tentu Belanda sangat sangat kecewa Iya, karena iya. Opa nih kalau menurut orang tua kita pangkatnya di tentara Kenil ini sudah tinggi. Sudah tinggi, Bang, ya? Sudah tinggi. Jadi ya. Jadi begitu dia gabung dengan Tentara Republik, Opa ini otomatis menjadi buronan. Buronan, orang yang paling dicari, Bang? Orang yang perlu dicari. Ya, ya. Jadi untuk menyamar Oh. nama dia ini, jadi dari beberapa orang tua yang saya ketahui waktu SMP atau SMA lah, dia diberi julukan Pangwaring atau Ringwaring. Oh. Jadi dari dasarnya kami ini pun waktu bertanya dengan orang tua, Opa kemana? Ya, udah gugur di Benak ya. Jadi kami jadi Opa ini dalam bahasa Gayo itu awan, Bang, awan. kakek, ya? Opa kemana? Udah gugur di Benak ya. Jadi setiap hari hari pahlawan itu selalu mendapat bingkisan dari dinas sosial. Itu mulai mungkin tahun nggak enak lah, atau 70-an udah mendapatkan kita. Selalu mendapat penghargaan lah, Bang, ya? Cuman di situ tidak ditulis Julius. Oh. Ringwaring. Ringwaring, ya. Ya. Jadi kan kita ya Ringwaring. Jadi pada tahun 2015 ke Banda Aceh untuk menerima penghargaan. Dari gubernur, Bang? Dari gubernur langsung. Waktu itu gubernurnya Jaini? Jani. Dr. Jaini, Bang, ya? Dr. Jaini. Ya. Jadi disuruh untuk mempersiapkan segala sesuatunya lah dari keluarga gitu. Begitu kita mau siap-siap, karena waktu itu 1 bulan sebelum itu sudah dikasih tahu. Begitu 1 minggu sebelum kita berangkat ke sana, ada pemberian tahu dari Pemda. Dari Pemda Aceh Tengah, Bang? Dari Pemda Aceh Tengah bahwa kita ini dibatalkan untuk berangkat. Oh, alasannya? Alasannya karena sudah memang dipindahkan ke satu nama. Oh, jadi nama kita yang diundang oleh gubernur tadi, kemudian tiba-tiba dirubah ke nama orang lain. Nama orang lain. Cuman karena kita memang tidak terlampu bertanya ke sana sini, ya udah silakan aja lah. Oh, kita nggak persoalkan gitu. Tidak gitu. Cuman 2 hari dari situ, sebelum keberangkatan, kita dipanggil lagi dengan Pemda. Dengan beberapa orang datang, Ibu harus berangkat ke Banda Aceh untuk menerima penghargaan. Ya kok gitu? Jadi kita sama sekali persiapan nggak ada. Karena nama kita udah digantikan tadi. Dan itu sudah diwati-wati, nggak pergi kita. Jadi digantikan juga dengan SK pembatalan, Bang, ya? Iya, digantikan dengan SK pembatalan. Bahwa kita SK resmi bahwa kakek Julius tadi atau Ringwaring tadi tidak jadi mendapat penghargaan dari gubernur. Iya, digantikan oleh orang lain lah. Ada SK-nya juga. Oh, ya. Jadi kita udah nggak. Jadi ya sudah, berarti kita dibatalkan gitu. Ya. 2 hari sebelum berangkat ke Banda Aceh, datanglah dari pihak Pemda. Tidak bisa, Ibu harus berangkat. Ya kok gitu? Jadi kan ada pertanyaan kita di situ. Pertanyaan itu pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya? Ya. Jadi karena kita pun udahlah Bu, yang penting Ibu harus berangkat ke sana. Tidak mungkin tidak berangkat. Dengan kesiapan yang ada, kita berangkat ke Banda Aceh. Untuk menerima penghargaan. Sampai ke Banda Aceh, begitu upacara kemerdekaan ya, itu kita dikumpulkan dalam satu ruangan. Oleh gubernur. Orang gubernur satu ruangan, udah kita diabsen. Absen itu di situ ada istri Ilyas Lebih. Ibu itu masih ada. Dan dari Aceh Tengah cuma 2. Ibu Ilyas Lebih 1 yang mendapat penghargaan, dan kita 1 orang lagi, Ringwaring. Ya. Jadi kan di situ Ibu Ilyas Lebih bertanya. Iya, Bang. Ibu wakili siapa? Wakil Opa, Julius apa gua? Atau Ringwaring? Orang Ambon ya? Oh, kata nenek ya? Nenek itu bertanya begitu, orang Ambon ya? Iya, Bu. Kok nggak salah saya, dia bilang. Orang Ambon ini pernah bergabung dengan Bapak. Oh, jadi kakek tadi, Julius Supako tadi pernah bergabung dengan Ilyas Lebih. Diceritakan oleh istri Ilyas Lebih, Bang. Jadi pernah lah ada 2 kali atau 2 kali atau sekali lah saya pernah berkunjung ke sana. Dan akrab. Setelah acara ini ya. Iya.
terimalah gitu, "Oh, kamu orang Ambon apa?" Udah saling akrab. Udah itu berapa kali saya pernah ke ibu tuh, Ya. dia banyak cerita, Mmm. "Opamu ini agresi pertama sudah Oh, jadi agresi kita dengan Belanda setelah proklamen masih kemerdekaan, Opa sudah ikut, Bang? sudah ikut." Sudah ikut ya? Heeh, Dengan kayak dia lebih? dengan KRS lebih, itu dia sudah ikut ya. Ya. Sudah itu, berjalan waktu, terjadilah agresi kedua. Jadi ada cerita tadi, Bang, yang menyatakan bahwa, sebelum agresi, Opa Ringwaring tadi sudah, berkomunikasi dengan dia lebih dan sudah diislamkan katanya tadi. Iya, menurut ibu tadi, Iya. orang Ambon ini sudah diislamkan, sudah Oh, diislamkan, ya dimualafkan oleh, oleh SLB. Ilyas Lebih. Wah, luar biasa, Bang. Dia pengakuan ibu tadi. Iya, iya. Itu kami juga kan merasa, ya, kok nggak pernah sampai dengan Iya, nggak kita, pernah cerita itu tidak sampai. pernah sampai, Ya. termasuk orang tua kandung kita pun nggak sampai itu, cerita itu. Jadi setelah bertemu dengan Ibu Ilyas Lebih tadi baru Baru tahu, Bang? ketahuan saya pernah diislamkan dengan bapak, Iya. dengan panggil bapak dia, Iya. dengan Tengku dia bilang, dengan Oh, Tengku, dia Tengku Ilyas Lebih dengan tadi ya? Tengku. Jadi terjadilah agresi kedua. Iya. Agresi kedua ini ikutlah juga Opa nih Ke Medan ke Area, Bang? Mega Area. Dia tetap memakai nama Ringwaring. Ringwaring. Ringwaring tetap dipakai Ringwaring. Udah itu terjadilah pertempuran di sana dan Opa tertangkap. Tertangkap. Nah, yang ini kami ketahui ya, yang tertangkap. Dan itu dimasukkanlah dalam satu bersama beberapa orang lah Di penjara Belanda di lah, Bang? Belanda. Dan Opa ini sangat diajab sekali. Diajab sekali. Karena memang orang yang dicari, belot, Ya. dan sangat dicari. Itu pengakuan dari orang-orang tua kita yang ada datang ke rumah. Sama-sama yang tentara pejuang tadi, Bang? Pejuang tadi. Luar biasa, Opa. Siksaan Belanda kepada dia? Siksaan luar, dan sampai mengembuskan napas terakhirnya di penjara. Di penjara Belanda, Bang? Dan orang tua saya kandung sendiri tidak pernah melihat. Oh, Sampai dikumikan tidak pernah lihat. tidak pernah tahu, Bang, di mana Di mana dikumikan pada waktu itu. ya. Jadi akhirnya Ringwaring pejuang tadi, Bang, pejuang bersama, pejuang Gayo tadi, membelot dari Kenil, kemudian gabung di agresi pertama dan kedua tadi, kemudian di agresi kedua yang dia ditangkap, Bang, ya. Benar. Kemudian dia disiksa Belanda karena dia desertir ya, Iya, betul. sampai meninggalnya di penjara, Pak? Di penjara. Bang. Kemudian, di mana dikuburkan, Bang, waktu itu? Menurut orang tua kita, Ya. dan pernah pada tahun kalau nggak salah 1905 atau 65 atau 50, ya, atau 65 ya. Ya. Ada salah seorang Tuki bilang, Tuki Paku itu mengajak melihat Opa ke sana. Oh, jadi Melihat Opa ke sana, jadi yang mencari kuburan Opa di sana, mencari kuburan Opa di sana. Iya. Opa Ringwaring tadi kan? Tanya sana, tanya sini, ternyata Opa ini dikuburkan di Padang Bulan. Di Padang Bulan, Bang? Di pekuburan, biasa berarti ya? Kurang tahu juga saya. Di Padang Bulan, ketemulah dengan kuburan tadi. Sebenarnya fotonya kemarin itu ada, saya cari nggak ketemu. Oh, foto kuburan, ada tadi ya? di Julius Ringwaring. Ada sebenarnya, saya cari tadi nggak dapat. Iya. Sebenarnya ada. Sudah difoto berarti, Bang? Sudah difoto. Udah itu, nggak menjelang berapa tahun kemudian, ada dengar kabar bahwa lokasi Padang Bulan ini akan dipakai untuk proyek apalah gitu, dipindahkan ke Bandung. Sampai sekarang, termasuk dari keluarga kita nggak pernah tahu di mana di Bandung itu. Di Bandung itu, Bang. Dan yang aneh juga kenapa harus ke Bandung Di Bandung. Cuma ada pemberitahuan. Oh, kepada kita, Bang? Keluarga ada pemberitahuan melalui Pemda bahwa yang ada dikuburkan di Padang Bulan akan dipindahkan ke Bandung. Oh. Mungkin dianggap karena semacam pejuang atau apa, kita nggak tahu, Bang, ya? Betul. Jadi, Bang, kembali ke cerita kakek tadi, Bang, Awan Julius Sopakua yang dijuluki Pangwaring. Bagaimana, cerita yang Abang dengar tentang seorang Ambon yang menjadi tentara Kenil bisa sampai ke Takengon, Bang? Dan mungkin dari, Bapak Okto Sopakua tadi sebagai anak tunggal beliau, atau dari cerita pejuang-pejuang yang lainnya yang pernah datang ke rumah? Kalau
Memang gini, karena dia bergabung dengan dengan tentara Republik atau tentara Muslim itu, otomatis kan sudah harus digayuni dia. Oh, ya ya. Sudah harus digayuni. Jadi dia memilih tempat lari ke Gayo, Ke Bang, ya? Gayo dia, sudah otomatis harus digayuni. Semenjak dia keluar dari Kenil tadi. Betul. Oh. Dengan julukan tadi Ring Waring lah. Ya. Jadi pihak Belanda otomatis tidak tahu. Jadi Pangwaring juga membawa istri, Bang, ke Gayo? Benar. Oh. Itu oma kita, nama Madalena. Oma ini keturunan Afrikan, Afrika dengan Bali. Oh, ya ya. Jadi oma juga ikut ke Gayo? Ke Gayo juga. Dan tahun 28 bapak kita lahir. Utus Papua. Oh. Berarti bapak lahir tahun 1928? 28. Utuh, Pak Utuh tadi ya? Kalau opa mungkin di atas itulah. 18 sekian lah. Ya. Kemudian nenek tadi, Bang, itu meninggalnya di Gayo juga? Di sini. Di Gayo ya? Di kuburan di sini, di Blangkolak 1. Oh, di Blangkolak 1. Iya. Jadi nenek Madalena tadi meninggalnya pun di Gayo, Di Bang? Gayo. Kemudian kakek tadi yang kita tahu di Medan, Padang Bulan tadi kemudian dipindahkan ke Bandung, Bang. Kemudian, Bang, anak dari Kek Ring Waring tadi adalah Oktu Sopakua. Nah, Pak Oktu Sopakua ini bisa Bang ceritakan bagaimana anunya, Bang? Ibu dari mana? Oh, kalau mami ini keturunan Makassar dengan Padang. Oh, itu mami, Bang, ya? Sebenarnya Oktu Sopakua ini jadi panutan saya. Oh, kenapa, Bang? Iya, jadi panutan saya lah. Maksudnya gini ya, dia bekerja di kantor gubernur. Oh, di Banda Aceh, Bang, ya? Banda Aceh, udah tuh diterjunkan balik lagi ke Takengon, menjadi bagian sosial, sospol pernah. Udah tuh kepala pertahanan sipil, SIP ya. Oh, SIP. Pertahanan sipil. Dan banyak jabatan yang pernah dia isi di Takengon. Di Takengon. Nah, Pak Utuh ini berapa anaknya, Bang? 8 orang. 8 orang. 8 orang siapa aja nih, Pak? Ini kakak saya, Hayani Sopakua. Saya sendiri nomor 2. Oh, Bang nomor 2 ya? Kakak ini sudah almarhum. Ini saya sendiri, Darwin Sopakua. Ya. Terus, Bang? Udah itu Hayani tadi yang besar, Bang? Hayani. Hayati Sopakua. Oh. Udah. Ya. Rudi Gunawan, Lindiana. Lindiana Sopakua. Udah tuh Rudi Gunawan Sopakua. Terus, Bang? Agus Piandi Sopakua. Edi Masri Sopakua. Edi Masri ya. Dan yang terakhir adik almarhum Perian Sopakua. Perian Sopakua. Jadi kan menurut papi, orang tua kita, nama kalian saudara bukan itu. Lagi. Memang nama-nama sana di bawah kita. Oh, nama Ambon tadinya. Macam kakak tadi ya, Mahdalena juga lah. Sama juga dengan itu. Dan saya sendiri waktu itu diberi nama Roni Alexander Sopakua. Kenapa diganti jadinya, Bang? Karena memang kita sudah di Gayo, udah sering win, udah diganti aja supaya enak. Supaya enak manggilnya. Padahal nama Ambon sudah disiapkan ya. Kok mungkin ya Roni Alexander Sopakua, mungkin saya udah jadi orang besar. Tapi tidak apa-apa, memang itu udah perjalanan hidup. Jadi, Bang, dari kakek tadi kabarnya, Bang, dari beberapa informasi yang kami kumpulkan bahwa Kek Ring Waring atau Pangwaring ini mempunyai banyak kelebihan. Jadi kalau mungkin bahasa sekarangnya mungkin memiliki kekayaan supranatural. Itu apa yang pernah Abang tahu tentang kakek, Bang? Jadi begini tuh, waktu itu kan pernah ada beberapa orang tua yang datang ke rumah kita. Ya kan kawannya lah, kawan kakek itu. Jadi kan kita tanya, kenapa Pak dipanggil Pak? Apa maksudnya gitu? Kita kan nggak tahu itu. Pang ini apa Panglima? Kita nggak tahu. Apa artinya gitu? Apa artinya? Kenapa Pangwaring atau Ring Waring? Kakekmu itulah yang penting kami. Orang tua. Kakek itu pula yang kasih Belanda itu nggak lihat kami. Semacam kelebihan, Bang. Macam kelebihan.
Kebasa Gayo Dua, Bang, ya? Jadi mungkin dari kata-kata itulah diberi nama dengan Tengku Aspis Pangwaring atau Ringwaring. Ringwaring, karena kelebihan-kelebihan tadi. Kelebihan tadi. Yang bisa membentengi dengan semacam ring gitu sehingga tidak terlihat, Bang. Tidak terlihat. Cuma kan dalam arti luasnya kami kan nggak tahu apa nih Ringwaring karena kita orang pendatang. Jadi mungkin dari pihak ya lintas gayo lah, cari tahulah apa artinya Ringwaring tadi, supaya bisa kita populerkan lah, kita populerkan itu. Ya, Bang. Terus Bang, kan kakek ini kan disebut juga sebagai, karena di sebuah data kami temukan bahwa di data yang dikumpulkan di seorang pengumpul benda bersejarah yaitu Sirajuddin Abu Bakar Salam, bapak beliau mempunyai catatan siapa saja pasukan Bagura yang terdaftar yang pernah ikut ke Medan Area. Di situ disebutkan bahwa ada nama Ringwaring. Kemudian di situ disebutkan juga beberapa nama seperti Amandimot dan lain-lain, Pak. Jadi di barisan nama-nama tersebut ada Ringwaring tadi. Nah, apakah sebagai pejuang, Bang, kakek tadi mendapatkan pensiunan sebagai veteran? Ini sepengetahuan saya, sepengetahuan dan sampai sekarang ini. Pada awal-awal itu memang kita dapat penghargaan cuma dari dinas sosial. Dari dinas sosial aja. Dan setelah itu dari dinas sosial pada tahun belakang-belakang ini dialihkan ke veteran, Legium Veteran. Itu memang ada mendapat 2 kali 3 kali ada penghargaan kita. Selebihnya mulai 4 tahun ke belakang ini pernah lagi dipanggil kita. Jadi penghargaan semacam penghargaannya dalam macam penghargaan lah dari Pemda lah atau mungkin bingkisan apa semacam. Tapi bukan gaji veteran berarti, Bang? Bukan gaji veteran. Berarti kakek ini tidak masuk di dalam veteran. Anggota veteran pejuang lah. Biasanya kan mereka dapat tunjangan, Bang, atau gaji lah setiap bulan. Iya. Sebagai veteran. Nah, kakek Ringwaring ini tidak masuk sebagai veteran. Tidak masuk. Sebenarnya beginilah, menurut Mami yang sekarang masih hidup. Dia sebenarnya berkas itu ada, dokumen itu ada. Dokumen itu ada ya? Ada dokumen itu. Sudah di kantor pemerintahnya. Iya, karena begini dia bilang, waktu itu adalah pendataan apa semacam. Udah masuk, papi masih hidup itu. Cuman sampai sekarang ini tidak ada kelanjutannya. Itu menurut Mami. Secara resminya kakek Pangwaring tadi tidak mendapatkan pensiun dari Legiun Veteran. Tidak. Cuman penghargaan dari dinas sosial. Betul. Berarti ini semacam sementara kawan-kawan yang lain, Bang, yang ikut berperang di barisan Guria, mungkin Abang tahu ada yang mendapat veteran? Kurang tahu juga saya. Kurang tahu juga. Tapi dari secara resmi tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan, betul. Kemudian Bang, sebagai orang Ambon, Abang yang kemudian menjadi warga Gayo, menjadi tinggal di Gayo, dan apakah Abang pernah pulang ke Ambon melihat keluarga di Ambon? Sama sekali nggak pernah. Sama sekali tidak pernah. Cuman begini, beberapa tahun belakang ini ada saudara kita yang di Ambon, itu pernah berkabar dengan kita bahwa berdasarkan surat telegram, yang bernama Michael Sapakwa, pernah berdasarkan surat telegram ya, dia langsung menelepon. Waktu dia menelepon, ya kita selaku orang Islam, assalamualaikum. Tapi dia begitu, siapa nih? Dari Sapakwa, puji Tuhan, dia bilang. Berarti agamanya masih agama Nasrani. Ya nggak jadi masalahnya, kita masih saudara. Betul, mulailah dia cerita, Bung, dia, ini harta kita masih ada lah di Ambon. Peninggalan orang-orang tua kita, peninggalan opa. Saya bilang, Bung, dari mana tahu kami ada di Takengon? Saya sudah cari berapa lama saya cari katanya. Di mana ada dibuka PM polisi militer. Saya suruh carikan orang Ambon di Takengon yang bermarga Sapakwa. Itu saudara saya. Jadi dia suruh cari, Bang, ya? Kebetulan adalah ketemu dengan orang Ambon, PM itu yang mencari tadi ya. Coba telepon lah. Itu perintahnya. Tapi alhamdulillah sekarang masih baku lagi tamat ya. Bukan baku tembak ya. Baku tembak masih cerita lah. Iya, Bang. Jadi berarti Bang Michael Sapakwa tadi bekerja sebagai polisi militer. Polisi militer. Di mana, Bang? Di Kesatuan
Pangdam Patimura. Patimura. Oh, di Ambon berarti, Bang. Di Ambon. Ini hubungan dengan, keluarga Sopakua di Cakeng itu apa, Bang? Garisnya dari mana? Ya dari pertama marga, satu Oh. lagi memang opa ini begini. Kok nggak salah orang tua kita bilang, dia berangkat masuk tentara Kening 2 orang. Oh. Itu masuk Iya. tentara Kening 2 orang dan berangkat dua-dua ke Sumatera ya? Sumatera. Ada yang tinggal di sana. Keluarga Sopakua juga. Di Ambon. di Ambon. Tepatnya di Desa Nolot, Saparua. Di Nolot ya. Jadi kemungkinan besar cucu dari opa-opa kita di sanalah mereka ini. Oh, jadi garisnya masih garis ayah gitu, garis Bang. ayah. Ya, jadi masih garis keturunan yang sangat kuat berarti, Bang. Betul. Jadi ada istilahnya salam satu darah kalau orang ngomong. Salam satu darah. Ya, salam satu darah. Ya. Jadi, Bang, apakah tidak ada keinginan dari seorang Darwin kemudian saudara-saudara yang lain untuk berkunjung ke tempat leluhur tadi, Bang? Sebenarnya dari keluarga kan ada. Ya. Dari keluarga adalah adik-adik apa macam kepingin sebenarnya. Cuman ada amanat dari orang tua kita. Kalaupun papi ndak ada, ini lagi. Kalaupun papi ndak ada, harta itu jangan kalian buat. Oh, Siapa mau urus. Karena papi udah bilang begitu. harta yang di Maluku. Yang Maluku. Kalau mau urus. Tapi jangan ribut. Jangan ribut. Dan papi pun gini, menganggap harta tidak ada karena papi pun nggak pernah pulang. Oh, jadi Pak Okto Sopakua juga tidak pernah pulang. Berarti selalu berada di Gayo. Selalu berada di Gayo dan itu kirim surat di sana pun melalui telegram. Oh, telegram ya. Telegram aja. Jadi itu amanat kita. Ya udah kita ikuti. Ya. Walaupun ada langkah kita, ada rezeki kita atau siapa adik-adik kita sana, bahwa mereka ada kampung orang tua yang di sana. Jadi di Pulau Haruku tadi katanya, Bang. Saparua. Saparua ini dari Ambon masih jauh. Kampung Nolot, Saparua, Seram. Oh, Seram, Pulau Seram berarti, Bang. Berarti kita ke pulau dari Ambon. Wah, luar biasa, Bang ya. Jadi cerita tentang Sopakua, keluarga Sopakua yang katakanlah sejak berpuluh tahun yang lalu sudah berada di Gayo ini. Sudah jadi orang Gayo. Dan tidak pernah pulang. Tidak pernah pulang. Itu kehebatan. Itu hebat. Jadi, Bang, apa lagi yang bisa Bang ceritakan tentang kakek Ringwaring tadi, Bang, atau Pangwaring tadi sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia berasal dari Gayo bersama pejuang lainnya. Kemudian juga tentang Bapak Pak Oto Sopakua. Jadi kayak Ringwaring tadi hanya punya satu orang anak tunggal. Betul. Pak Oto Sopakua tadi, Bang ya. Itu apa yang bisa Bang ceritakan sebagai orang Ambon yang kemudian tinggal di Gayo?